Mari pada saat ini kita mau mendengarkan satu pujian, kita mau menyembah Tuhan pada saat ini. Di sepanjang jalan
Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapak buat kesempatan yang diberikan kepada kami pada malam hari ini, kami bisa mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu pada malam hari ini menguatkan kami, membukakan pengertian kepada kami, untuk kami semakin mengerti kehendak-Mu ya Bapak. Pakai hamba-Mu, seluruh jemaat GSKI ADT pada malam hari ini. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jemaat GSKI Alitea yang dikasihi oleh Tuhan. Salam jumpa kembali setelah sekian lama kita tidak pernah bertemu dengan adanya wabah COVID ini. Bersyukur kepada Tuhan, hari ini saya bisa menyampaikan kebenaran yang bisa memberkati kita semua. Tidak saja kepada Bapak Ibu, tetapi juga kepada saya. Terima kasih buat Ibu Doli, Gembala Sidang GSKI ADT yang telah memperkenankan saya kembali untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Tidak lupa saya juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun, happy anniversary yang kedua bagi GSKI Aletheia. Kiranya dengan bertambahnya usia GSKI Aletheia, semakin banyak orang diberkati, semakin kencang menyuarakan suara kebenaran kepada banyak orang dan bisa menggiring orang untuk bisa diselamatkan, dikembalikan ke dalam rancangan Allah yang semula melalui GSKI Aletheia. Nama Tuhan dipermuliakan. Nah, pada hari ini Bapak Ibu, ada hal yang sederhana yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu mengenai bagaimana seharusnya kita sebagai orang-orang percaya bersikap dengan benar di hadapan Tuhan. Ayat Mas pada malam hari ini terambil dari Ulangan 6 ayat keempat. Ulangan 6 ayat keempat. Namun saya rindu ingin membacakannya mulai dari ayat ke-1 sampai ke ayat 10. Ulangan 6 ayat 1 sampai 10. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Nah, ini ayat 4 Bapak Ibu. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Harus juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar, yang baik dan baik, yang tidak kau dirikan. Penekanan kebenaran pada malam hari ini adalah di dalam ayat 4. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar khotbah ini, khotbah yang mengkhotbahkan ayat 4 dari pasal 6 ulangan ini, kalimat ini adalah sebenarnya lebih kepada pengakuan iman, bentuk pengakuan iman orang-orang Israel kepada Elohim Yahweh. Jadi mereka biasa mengucapkan hal ini dalam setiap aktivitas mereka. Kalau mungkin lebih kita kenal bahwa kalimat ini semacam kalimat syahadat bagi orang-orang Israel.
Jadi kalau ada orang-orang yang non-Israel mau menjadi penganut agama Yahudi, hal yang pertama harus mereka lakukan adalah mengucapkan kalimat pengakuan iman ini. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Dalam bahasa Ibrani-nya berbunyi demikian. Shema Israel, Adonai, Elohinu, Adonai, Echad. Dalam aplikasi eSword, perikop pasal 6 ini diberi judul Greatest Commandment atau perintah terbesar atau perintah yang paling utama. Karena jika kita melihat konteks dari perikop ini adalah perintah agar bangsa Israel mengasihi Tuhan, Allah mereka dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Dan hal ini harus dilakukan turun-temurun. Harus diajarkan kepada keturunan-keturunan mereka berulang-ulang. Kalimat yang sama, mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan itu diucapkan juga oleh Tuhan Yesus sebagai perintah yang terutama, hukum yang pertama. Jadi sebenarnya kita sama-sama tahu bahwa orang-orang Israel itu hidup berdasarkan hukum Taurat. Kalau tidak salah, saya pernah menjelaskan bahwa di GSKI Alite bahwa agama orang Israel itu mengatur seluruh aspek hidup orang-orang Israel. Baik itu aspek sosial, hubungan antar sesama, apalagi hukum ibadah. Semua diatur oleh yang namanya hukum Taurat. Ya, kita memang mengetahui bahwa hukum Taurat hanya 10. Tapi oleh para tua-tua Israel, para ahli Taurat, dibuat sedemikian rumitnya, ada banyak produk hukum turunan dari hukum Taurat ini, yang mengikat orang-orang Israel, yang menjadi aturan hidup orang Israel. Mereka begitu ketat melakukan hukum Taurat. Tidak sebisa-bisanya, tidak ada satupun hukum yang mereka lewatkan. Seluruh aspek hidup mereka dikuasai oleh apa yang namanya hukum Taurat. Nah, tetapi Yesus menyimpulkannya hanya dengan dua hal. Mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Dan hukum kedua setelah itu adalah mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Itu sebenarnya bukan hukum baru. Itu adalah hukum yang sudah ada sebenarnya. Esensinya sudah ada. Sejak hukum Taurat diberikan kepada orang-orang Israel. Tapi memang kita mengetahui bahwa orang Israel itu menghidupi hukum bukan dengan esensinya. Bukan dengan nafasnya. Tapi dengan apa yang tertulis di dalam hukum Taurat. Mereka lakukan itu. Ada banyaknya makna yang bisa kita ambil dari Ulangan 6 ayat 4 ini. Jika kita selidiki satu persatu kata-kata yang ada di dalamnya, dan pasti ayat ini tidak berdiri sendiri. Kita harus memperhatikan hubungannya dengan ayat-ayat sebelumnya dan ayat-ayat sesudahnya. Dalam ayat ini ada yang menarik, ada kata Tuhan, T-U-H-A-N yang ditulis dengan huruf besar semua, yang dalam bahasa aslinya ditulis dengan Yahweh. YHWH, Yod, He, Waw, He. Atau orang kita sering melafalkannya sebagai Yahweh atau Yehova. Nah, namun karena nama itu dianggap terlalu kudus, mereka menggantikannya dengan sebutan Adonai. Yang dalam bahasa, nama ini adalah sebuah proper name yang untuk menunjuk kepada Allah, yang dalam bahasa asli disebut Elohim. Nah, Elohim ini sebenarnya generic name, yang banyak disebut oleh orang-orang bangsa Timur Tengah pada saat itu, Timur Tengah kuno pada saat itu. Ada El, ada El, ada Elo, dan sementara kata Esa yang ada dalam teks ini itu ditulis dengan kata Echad, yang artinya bukan satu dalam arti bilangan ya. Kalau Bapak Ibu sering mendengar khotbah
Bapak Gembala senior kita mengenai Tritunggal, pasti ayat ini disebut. Ya, kata ekat ini bukan artinya satu dalam arti bilangan satu-satunya, tapi ini berarti sebuah kesatuan. Nah, tetapi yang hendak lebih ditekankan pada kebenaran teman-teman pada malam hari adalah kata Shema, atau yang kita baca tadi, dengarlah hai orang Israel. Kata dengarlah ditulis dengan kata Shema. Yang kalau kita lihat di kamus, itu berarti hear, dengarlah ya, sama ya, seperti bahasa Indonesia. Hear. Kemudian ada makna understand, mengerti. Ada kata obey atau obedience di situ. Jadi kata Shema atau dengarlah itu tidak sekedar menyuruh orang Israel, ayo dengar. Tapi ada makna lebih dalam di situ. Dengarlah, ngertilah, dan taatilah. Bentuk kata ini ditulis dalam bentuk kalimat perintah. Dengarlah. Ya. Ternyata kata Shema yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi dengarlah sepertinya kurang lengkap ketika kita melihat arti di dalam kamus. Ada kata dengar, ada kata mengertilah, ada kata taati. Nah, jika kita melihat kehidupan orang Israel di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, maka kita bisa mengerti bahwa orang Israel memang sudah mendengarkan. Iyalah, diperdengarkan turun-temurun, hafal. Mereka hafal mentok. Kalau kita ngajarin Taurat sama mereka, wah itu jadi lucu. Mereka lebih tahu. Secara hurufiah mereka sangat lebih tahu. Ya. Mereka sudah mengerti, diajarin. Kalau ditanya taat, nggak taat. Tidak ada yang bisa melanggar. Tidak ada yang boleh melanggar. Bapak Ibu pernah lihat kasus-kasus di dalam saat Yesus menjalani kehidupannya di Yerusalem dan sekitarnya pada saat Yesus melayani bersama dengan murid-muridnya. Ada banyak kasus yang dibawa oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi untuk menyalahkan orang dan kemudian ngetes Yesus. Menurut Yesus ini melanggar hukum Taurat nggak? Contohnya seorang perempuan yang ketakutan berbuat zina yang diarak rame-rame kemudian dibawa kepada Yesus. Ini berbuat zina nih. Gimana? Menurut hukum Taurat harus diapain? Harus dihukum dilempar batu sampai mati. Yesus nggak ngomong apa-apa pada awalnya, tapi Yesus cuma bilang begini, barang siapa yang tidak pernah berbuat dosa, biarlah orang itu yang melemparkan yang pertama kali kepada wanita ini. Ya, pasti mereka berpikir memang tidak pernah ada orang yang tidak berbuat dosa. Mereka pernah berdosa, makanya mereka kabur satu-satu. Mereka diam-diam menjauh dari tempat itu. Mereka harus hafal, mereka harus taat. Dengar, mengerti, taat. Udah dilakukan belum? Udah sama orang Israel. Tapi cuma secara harafiah. Mereka tidak melakukannya, tidak mendengarkannya, tidak mengertinya, dan mentaatinya menurut arti yang sebenarnya. Hukum itu ditulis. Tapi harus diketahui juga bahwa ada beberapa di antara mereka yang memang mendengar, mengerti, dan mentaati hukum Taurat dengan sepenuh hati mereka karena mereka mengasihi Tuhan. Ada di situ. Orang Israel bisa berkenan kepada Allah karena mereka melakukan hukum Taurat. Dengan berbagai ritual yang mereka lakukan, yang kalau Bapak Ibu baca di Imamat pasti pusing. Pasti ngejelimet aturan mereka, aturan-aturan yang mereka harus jalani ketika mereka beribadah kepada Tuhan. Ataupun hal-hal yang berkaitan dengan hukum sosial, hukum agama. Mereka harus mempersembahkan, kalau hukum agama mereka harus mempersembahkan binatang yang tidak bercacat, tidak bercela, umurnya sekian, bentuknya harus begini, begitu. Sempurna. Harus ada semacam screening kalau mereka harus mempersembahkan itu kepada Tuhan di bait Allah. Kalau nggak memenuhi syarat, nggak jadi.
Nggak bisa. Orang Israel teliti. Tapi kita lihat apa yang ditulis Yesaya 29 ayat 13. Bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya. Padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Itu kata Tuhan loh. Kepada orang Israel melalui Yesaya. Seperti tadi saya sudah katakan, tidak ada yang terlewati oleh mereka. Satu hukum pun tidak ada yang terlewati. Sebisa-bisanya mereka melakukan itu secara sempurna. Tapi sayangnya Tuhan tidak berkenan. Kenapa? Karena mereka melakukan itu hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Ya pasti hafal loh, diajarin turun-temurun. Orang tuanya tiap hari harus mengajarkan hukum-hukum Taurat kepada anak-anaknya. Begitu juga nanti ketika anaknya dewasa harus mengajarkannya kepada anak-anaknya berikutnya. Terus. Turun-temurun. Tapi sayang, Tuhan nggak berkenan dengan hal-hal itu. Untuk itulah maka jutaan orang dari bangsa itu dibinasakan Allah di padang gurun. Entah berapa generasi sudah dibinasakan. Namun bangsa ini tidak pernah berhenti untuk melukai hati Tuhan. Syema tinggal syema. Ucapan kalimat pengakuan iman tinggal ucapan pengakuan iman. Diucapin doang. Tapi nggak pernah melakukan arti daripada ucapan itu. Apa yang salah dalam bangsa ini? Mereka sudah menjalani hukum Taurat? Mereka sudah menjalani hukum-hukum Allah? Bangsa Israel juga seringkali merasa eksklusif dan sangat eksklusif. Merasa bahwa bangsa di luar Israel itu bukan bangsa yang diberkati Tuhan. Mereka merasa mereka bangsa pilihan. Dari tadi saya ngomong sepertinya menuding-nuding orang Israel. Oh, orang Israel begini, orang Israel begini. Sekarang apa bedanya sama kita Bapak Ibu? Orang-orang Kristen. Orang-orang yang katanya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang katanya orang-orang Israel rohani. Yang oleh beberapa pengkhotbah mungkin pernah diajarkan bahwa kita lebih baik daripada bangsa Israel secara jasmani. Karena Tuhan Yesus yang sudah menebus kita. Bukankah kita juga pernah sering, ketika kita baru-baru bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada semacam skema yang kita ucapkan. Kebanyakan dari kita mungkin mengalami pertobatan waktu KKR dilaksanakan. Kita maju ke depan, siapa yang mau terima Yesus, ayo kita maju ke depan. Maju ke depan. Didoakan oleh pendetanya. Ucapkan kalimat bahwa kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu serta-merta pada saat itu kita merasa sudah menjadi Kristen. Kita mengucapkan syema. Kita mengucapkan pengakuan iman. Kita mengucapkan syahadat kita. Lalu kita kemudian merasa menjadi seorang Kristen. Setelah itu ngapain? Satu, kita melakukan ibadah-ibadah kita, ritual ibadah kita. Sama seperti orang Israel, toh. Datang ibadah ke bait Allah, kita juga datang ke gereja. Kasih persembahan, kasih persepuluhan, kasih korban. Karena kita datang, ada persembahan, ada persepuluhan, ada korban, persembahan sulung lah, persembahan ucapan syukur dah, apalah. Melayani, kalau yang sudah bisa melayani jadi WL lah, bahkan jadi pengkhotbah atau jadi pendeta. Mereka sudah melakukan ritual ibadah sebagai seorang Kristen. Nah, lihat ya Bapak Ibu ya, saya mulai membuat perbandingan. Orang Israel begitu tuh. Mereka merasa sebagai umat pilihan, mereka merasa wajib melakukan ibadah-ibadah mereka. Kita juga sebagai orang Kristen, sebagai umat pilihan, di mana Kristus sudah mati ganti kita akan mengucapkan kalimat bahwa kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita melakukan ibadah-ibadah kita datang tiap minggu, komsel atau apapun, ikut ibadah streaming kalau sekarang dalam wabah COVID ini. Dengerin renungan firman Tuhan, melakukan persembahan, memberi persembahan. Kalau zaman itu mereka pakai korban binatang atau
apapun yang mereka bisa persembahkan kepada Tuhan untuk memenuhi aturan hukum Taurat mereka, sama kita juga. Memberi persembahan. Zaman sekarang transfer rekening, cukup pakai jempol. Kalau yang ada mobile banking, bank apapun, ya bisa. Transfer uang. Merasa sudah melakukan hukum sebagai orang yang beragama Kristen. Mungkin kalau hamba-hamba Tuhan yang sudah levelnya gembala atau pendeta yang suka berkhotbah, yang sudah mengembalakan, merasa sudah membuang waktu, tenaga, dana sendiri untuk bisa melayani Tuhan. Sama, saya membuat perbandingan. Israel merasa sudah benar dengan ritualnya sebagai seorang Yahudi tulen. Kita sudah melakukan bagian kita sebagai orang Kristen, beribadah di gereja, memberi persembahan, melayani, bahkan memberi diri bekerja secara full time di gereja. Katanya sebagai bukti kita sebagai orang Kristen. Sudah bersyema. Bapak Ibu perlu sadari bahwa syema kita yang sebenarnya, pengakuan iman kita sebenarnya, bukan hanya mendengar atau sekedar tahu kebenaran. Tapi kita harus mengerti apa kebenaran itu. Dan kita juga harus sampai kepada tingkat mentaatinya tanpa batas. Kenapa begitu? Loh iya, karena teladan kita melakukan itu. Tuhan Yesus taat kepada Bapaknya. Sorry, kita mundur sedikit. Tuhan Yesus mendengarkan perintah Bapaknya, pergi, turun ke bumi, jadi korban penghapusan dosa bagi seluruh umat manusia. Jadi corpus delicti. Jadi aetios. Dia taat. Dia dimatikan. Dia rohnya ditaruh dalam rahim manusia. Lahir sebagai manusia. Hidup sebagaimana manusia, hanya tidak berbuat dosa. Sampai akhirnya dia tidak berbuat dosa. Sampai dia mati, dia tidak berbuat dosa. Dia taat kepada Bapaknya secara total, tanpa batas. Sampai mati di kayu salib, Alkitab mencatat. Karena teladan kita Yesus loh. Kalau kita menjadi orang Kristen, nggak ngikutin teladannya gimana? Kita udah merasa cukup dengan ritual-ritual ibadah kita sebagai orang Kristen. Rasanya sudah oke. Rasanya sudah berbuat sesuatu bagi Tuhan. Rasanya sudah berbakti bagi Tuhan. Saya banyak menemukan bahwa orang-orang Kristen yang sudah lama ke gereja, merasa sudah berbakti sepenuhnya kepada Tuhan. Merasa sudah habis-habisan buat Tuhan. Kalau ada proyek apa di gereja, ikut bantu. Merasa sudah memberi bagi Tuhan. Merasa sudah berkorban bagi Tuhan. Ada banyak orang mendengar, menyelidiki. Kalau yang sekolah teologi itu menyelidiki. Bukan yang sekedar mendengar, lalu mengerti dan taati. Enggak. Kalau orang yang sekolah di teologi itu, yang bersekolah teologi, yang duduk di bangku-bangku kuliah sekolah tinggi teologi itu mendengar, berusaha mengerti melalui penyelidikan Alkitab yang mendalam sesuai dengan kaidah hermeneutik, eksegesis atau bidang-bidang ilmu teologi, diselidiki kebenaran-kebenaran itu, ditulis, tapi belum tentu melakukannya. Ya, ini menjadi peringatan juga buat saya. Karena memang saya juga sebagai mahasiswa sekolah tinggi teologi. Apakah yang saya pelajari itu, yang berusaha saya mengerti itu, sudah saya lakukan ketika saya sudah mengerti. Ketika saya menuliskan banyak hal tentang Tuhan, apakah saya sudah punya hubungan yang dalam dengan Tuhan? Itu jadi pertanyaan juga buat saya. Sampai saat ini ya puji Tuhan saya masih bisa berada sebagaimana adanya hari ini. Minta tolong terus sama Tuhan supaya saya bisa menghidupi apa yang saya ngerti. Kalau di GSKI kan kita memang selalu diajarkan kebenaran firman yang murni.
Karena sekali dua kali diajarin belum tentu juga kita ngerti. Tapi kalau kita udah ngerti, apakah kita juga mau mentaatinya? Itu masalahnya. Tuntutan kita sebagai orang-orang percaya itu lebih daripada tuntutan hukum Taurat kepada orang-orang Yahudi. Bapak Ibu. Kenapa? Yesus pernah ngomong. Matius 5 ayat 20. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Mengapa kita harus lebih benar dari ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Karena standar mereka, standar kebenaran mereka, standar hukum rohani mereka adalah karena mereka mentaati hukum agama Yahudi, hukum Taurat dan segala produk hukumnya. Sedangkan standar kita sebagai orang percaya adalah melakukan hukum Tuhan. Karena Tuhanlah hukum kita. Dialah patokan kebenaran kita. Kalau mereka melakukan hukumnya. Kalau dengan melakukan hukum dianggap sudah taat kepada Tuhan. Tapi kita standarnya Tuhan sendiri. Sampai di akhir perikop ini, Tuhan Yesus menjelaskan satu contoh standar kehidupan yang sesungguhnya. Bagi kita orang percaya. Standar hidup kita adalah sempurna. Seperti Bapa di surga yang adalah sempurna. Jika kita tidak sampai kepada taraf sempurna, maka skema kita sebagai orang percaya sama saja dengan orang-orang Israel. Melakukan hukum agama tapi tidak melakukan apa yang maunya Tuhan. Melakukan hukum agama tetapi hati mereka menjauh dari Tuhan. Dan jangan salahkan Tuhan. Kalau pada akhir ujung hidup kita, Tuhan berkata tidak kenal kita. Karena dianggap kita sebagai orang-orang yang melakukan kejahatan. Sebab hanya orang-orang yang melakukan kehendak Bapa yang akan masuk di surga. Hati-hati Bapak Ibu. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan atau Bapa di surga tidak tega untuk melepaskan kita untuk masuk ke dalam neraka. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli dalam Roma 11 ayat 21, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Israel itu cabang asli. Kita ini dicangkokkan secara rohani kepada orang-orang Israel. Dianggap Israel rohani. Nah, kalau aslinya dibuang Tuhan, kalau nggak berkenan, apalagi kita. Kata Paulus dalam Roma 11 ayat 21. Yohanes 15 ayat 7 juga mengatakan bahwa setiap orang, setiap ranting yang tidak berbuah, itu akan dipotong, dikerat, dibersihkan, supaya pohon itu bisa berbuah lebih banyak. Jadi Bapak Ibu, PR kita sebagai orang percaya itu sangat berat. Karena kita harus mengerti kehendak Bapa sepenuhnya. Melakukannya tanpa batas. Biar kebenaran pada malam hari ini bisa memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu kita berdoa untuk kebenaran firman yang baru saja kita dengar pada malam hari ini. Bapa, terima kasih buat pencerahan yang Kau berikan kepada kami melalui firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah ini membukakan pengertian kepada kami bahwa kami harus terus berjuang. Tidak saja menyebut Tuhan Yesus sebagai Tuhan kami, tapi kami benar-benar berlaku sebagaimana seharusnya kami bertuhan. Kami bisa berkenan kepadamu di sisa hari umur hidup kami. Dan kami terus berjuang untuk kami bisa benar-benar berkeadaan selalu menyenangkan hati. Pakai seluruh jemaat GSKI Aletheia. Mulai dari gembala sidang, para aktivis sampai seluruh jemaat. Biar kami benar-benar boleh menyampaikan kebenaran melalui GSKI Aletheia BSD City. Nama Tuhan dipermuliakan.
Biarlah Tuhan disenangkan melalui kehadiran gereja GSKI Aletheia di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami menyambut segala berkat dari Allah Bapa, kemurahan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang tinggal bersama-sama dengan kami mulai malam hari ini sampai kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.